Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Budian akan menjelaskan materi kita yang terakhir pada bab grafik fungsi trigonometri, yaitu grafik dan invers fungsi tangen. Nah, pada subbab ini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang definisi, yang kedua tentang sifat fungsi tangen, yang ketiga bentuk grafik tangen, dan yang keempat adalah contoh soal. Nah, sebagaimana pada fungsi sinus dan fungsi kosinus, fungsi tangen ini dapat disketsakan dalam bentuk tabel dengan bantuan sudut-sudut istimewa dan nilai-nilai tangen dari sudut-sudut istimewa. Bisa dilihat pada tabelnya, untuk sudut 0 derajat maka diperoleh Y-nya 0. Kenapa bisa begitu, Bu? Tinggal substitusikan aja. Y sama dengan tan 0 derajat. Tan 0 derajat itu diperoleh 0. Untuk X sama dengan 45 derajat, berarti Y sama dengan tan 45 derajat, sehingga dihasilkan nilai 1. Untuk X sama dengan 90 derajat, diperoleh Y sama dengan tan 90 derajat. Nah, di situ maaf ada revisi. Pada tan 90 derajat di situ disimbolkan sebagai tak hingga. Padahal yang benar itu adalah tak terdefinisi. Nah, kenapa bisa tak terdefinisi, Bu? Nah, nanti kita soroti pada grafiknya. Sebagaimana pada fungsi sinus dan kosinus, fungsi tangen ini juga bisa digambarkan atau disketsakan dalam bentuk grafik pada bidang diagram kartesius. Nah, caranya bagaimana? Caranya harus menggunakan titik-titik koordinat. Nah, titik koordinat itu diperoleh dari mana, Bu? Dari tabel yang sudah kita tuliskan ini. Untuk X 0 derajat maka diperoleh Y-nya 0, sehingga titiknya adalah 0,0. Nah, apabila digambarkan dalam grafik, disinilah titiknya. Kemudian untuk titik X sama dengan 90 derajat diperoleh tak terdefinisi. Jangan lupa ya, nilainya tak terdefinisi. Kenapa tak terdefinisi, Bu? Karena tidak ada garis atau grafik tangen yang berpotongan dengan titik 90 derajat ini. Titik X sama dengan 90 derajat ini. Garis atau grafik tangen hanya mendekati saja. Maka dari itu, garis X sama dengan 90 derajat ini biasa disebut asimtot karena hanya didekati saja, tidak ada potongannya. Sampai sini paham ya? Kemudian titik ketiga yaitu 180 derajat, 0, sama seperti sebelum-sebelumnya, tinggal menggambarkan saja. Berarti titik koordinat yang bisa dituliskan adalah 180 derajat, 0. Nah, digambarkan pada titik pink ini. Kita lanjut. Kemudian bahasan kedua yaitu ciri fungsi tangen. Tangen theta itu didefinisikan sebagai ordinat per absis atau Y per X. Nah, ordinat per absis atau sama dengan Y per X ini sebenarnya sudah kalian pelajari pada subbab perbandingan trigonometri, yaitu tan adalah the sum. Nah, kalau digambarkan dalam segitiga dalam ordinat kutub atau sumbu kutub, tan theta itu sama dengan sumbu Y per sumbu X. Makanya itu tan theta didefinisikan sebagai ordinat per absis karena titik Y dari sumbu Y itu disebut ordinat dan titik X biasa disebut absis. Sampai sini paham ya? Untuk grafik Y sama dengan tan X itu diskontinu. Nah, perbedaan yang paling signifikan antara sinus, kosinus, dan tangen ini adalah bentuk grafiknya. Grafik fungsi sinus dan kosinus itu dia kontinu, selalu berulang. Berulangnya nyambung. Tapi kalau grafik tangen dia nggak nyambung berulangnya, yaitu diskontinu di X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Nah, kenapa, Bu? Dia bisa
diskontinu di dua titik itu? Karena pada tabel tadi tangen 90 derajat dan tangen 270 derajat itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, maka dari itu karena dia diskontinu dan tidak berulang secara terus-menerus, ada titik yang tidak terdefinisi, makanya tangan ini tidak mempunyai titik balik. Nah, sebagaimana Budian tadi katakan bahwa garis X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat itu disebut asimtot. Nah, asimtot itu adalah suatu garis lurus yang hanya didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0 tapi tidak pernah menyentuh di jauh dan tak terhingga. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya yaitu periode fungsi tangen hanya 180 derajat. Karena dari 0 hingga X sama dengan 180 derajat kurva berulang. Jadi perulangannya seperti ini. Ini dan ini. Jadi ada dua kurva berulang. Sehingga periodenya hanya 180 derajat atau pi saja. Nah, ini catatan terakhir tentang asimtot tadi. Jadi poin 4, poin 6 itu berhubungan dengan asimtot, berhubungan dengan definisi tangen dari 90 derajat, 270 derajat, 450 derajat dan seterusnya. Aman ya? Ini ada revisi grafik fungsi tangen. Oke, paham lah ya, cuma sedikit kok kesalahannya. Lanjut. Nah, grafik fungsi tangen ada revisi lagi, maaf. Jadi grafik fungsi tangen itu memiliki nilai maksimum tak hingga, nilai minimumnya min tak hingga. Karena tadi dia didekati terus dan tak berhingga, mendekati 0 semakin lama semakin kecil tapi tidak pernah menyentuh. Periodenya itu hanya 180 derajat per B atau pi per B. Bentuk umumnya sama persis, hanya periodenya saja yang berbeda. Oke, contoh soal 9, perhatikan grafik berikut. Persamaan dari grafik di atas adalah, nah kita tahu bahwa periodenya 90 derajat. Kira-kira kenapa? Karena berulangnya itu pada titik 90 derajat. Ini grafik pertama, ini grafik kedua, terus berulang. Nah, sehingga grafik keduanya ini adalah periodenya terakhir. Bisa dipahami ya, jadi periodenya hanya 90 derajat. Sehingga setelah disubstitusikan diperoleh banyak gelombangnya adalah 2. Sampai sini paham ya? Nah, sehingga persamaan umumnya adalah Y sama dengan amplitudo tan 2X. Nah, sekarang kita akan cari amplitudonya. Karena grafik ini tidak memiliki titik maksimum dan titik minimum, jadi amplitudo dicari dengan menggunakan titik koordinat. Nah, di sini dipilih 22,5 derajat atau sama dengan pi per 8. Maaf, di sini pi per 8 ya, bukan pi per 4 maksudnya ya. Dan y-nya itu sama dengan 2. Nah, dilihat di sini kalau X sama dengan pi per 8 atau 22,5, maka y-nya 2. Nah, di situ ada revisi ya. Ini pi per 8. Sehingga diperoleh A-nya setelah disubstitusikan itu adalah 2. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2 tan 2. Nah, nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan di grup diskusi kita. Lanjut. Nah, sama seperti fungsi kosinus dan fungsi sinus, kita juga akan berbicara inverse fungsi tangen. Wah, ini banyak kesalahan ya untuk judul. Nah, notasi inverse fungsi tangen itu disimbolkan sebagai inverse tan X dan arcus tan X. Catatannya arcus ARC itu dibaca arcus, sama sebenarnya sih dengan dua fungsi sebelumnya, hanya saja pendefinisian hubungan identitas dasarnya yang berbeda. Jadi untuk sifat yang pertama itu terdefinisi untuk semua bilangan real, jadi mau
X nya 4, min 4, 5, 100 pasti dia terdefinisi. Tapi untuk sifat kedua dia hanya terdefinisi dari min pi per 2 hingga pi per 2. Sama caranya seperti fungsi sinus dan fungsi kosinus kemarin, kita lihat untuk contoh soal nomor 10. Hitunglah nilai dari ekspresi invers tangen 1. Nah, invers tangen 1 ini adalah nilai-nilai dalam interval min pi per 2, pi per 2. Karena invers tangen 1 itu kan 45 derajat ya. 45 derajat itu adalah pi per 4. Sehingga dia terdefinisi. Artinya invers tan 1 itu adalah pi per 4 karena 45 derajat tadi. Paham ya? Selanjutnya untuk contoh 11, sama seperti fungsi sinus dan kosinus kemarin, tinggal lihat pada hubungan dasar saja sehingga diperoleh tan invers tan 1 itu 1 dan invers tan pi per 4 itu pi per 4. Aman ya? Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Budian. Maaf karena tadi banyak yang typo. Nanti bisa ditanyakan kalau masih ada banyak pertanyaan, masih kesulitan dan lain-lain. Salam mani dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.